Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 17 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan pengurus Masjid Baitur Rahman, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, ditingkatkannya ilmu iman amal kita, sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, orang yang sering silaturahim insyaallah rezekinya banyak barakah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa. Bapak Ibu udah pada sarapan belum? Sabar ya, sabar. Nasi kotaknya terbatas ya. Tadi kata panitianya begitu. Ikutin doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC gak hafal, bisa masuk gak bisa keluar. Baik, yang baca doa ini insyaallah rezekinya banyak barokah. Amin. Dijauhkan dari yang haram. Amin. Semua utangnya lunas. Ketahuan yang hamilnya kencang, utangnya banyak. Ada yang pinjol di sini, ada yang judol, ada yang benjol. Nauzubillah min dzalik. Ikutin doanya, Allahumma paksain bayar utang ya. Jadi Bapak Ibu kalau utang jangan dipikirin, dibayar. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad SAW, biasa juga dibaca oleh Imam Masjidil Haram Syekh
Abdurrahman As-Sudais hafizahullah dalam khatmul Qur'annya. Kita juga kalau baca Quran ada khatmul Qur'annya, salah satu bacaannya ini. Kalau zaman sekarang dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kenal Bapak Ibu Ustadz Hidayat? Nah, beliau ini dulu teman kuliah saya satu kelas. Mudah-mudahan beliau berkah panjang umur. Amin. Bapak Ibu kenal Ustaz Abu Somad? Nah. Ustaz Abu Somad gak kenal Bapak Ibu, ya? Insya Allah kenal saya, karena biasa syuting bareng saya di TV One. Mudah-mudahan beliau juga berkah. Bagi yang belum kenal saya, nama saya USI, Ustaz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram, follow. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Amin. Dijauhi yang haram. Amin. Semua utangnya lunas. Yang kedua kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yubsala fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalin tali silaturahim. Kata Nabi, a'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu gak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang usia 70. Gak usah katakan, gak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan. Nafasnya Senin Kemis, ya. Namanya umur gak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kata sahabat saya Ustaz Dini Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM panjang umur, ya. Kita doain ketua DKM kita jadi wali kota, ketua yayasan jadi gubernur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, ya. Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Di antara kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka lah generasi yang terbaik. Ya khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kata Nabi. Zaman terbaik itu zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, mereka itulah yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan bulan Ramadan. Oleh sebab itulah mereka doa sungguh-sungguh kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum kedatangan bulan Ramadan, agar Allah sampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Biasa kita doa 2 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, kalau mereka ini doa 6 bulan sebelum. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lamanya, kembali lagi mereka berdoa agar kiranya amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, dan terus berharap memohon merengek kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tabbit taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Seakan-akan mengajarkan kepada kita yang mereka pikirkan dalam hidupnya adalah Ramadan. 6 bulan sebelumnya doa, setelahnya doa lagi. Jadi Ramadan ini sangat istimewa. Ramadan bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, dirindukan kehadirannya, ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh.
Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, berarti dia istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, dilipat gandakan pahala, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Itu tidak lain dan tidak bukan hanya ada di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ditutup pintu neraka rapat-rapat. Wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, dibelenggunya para setan. Kemaksiatan dan dosa berkurang bahkan hilang. Potensi keburukan tuh, kebaikan potensinya sangat besar, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihissalam, rugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan insyaallah. Suasana Ramadan juga beda, religi suasana, musik-musik berubah jadi religi. Kalau kita belakangan dengar Khopik di Sasambian, itu sebentar lagi Ramadan tiba, Ramadan tiba-tiba Ramadan. Nah, itu ya. Di siang hari kita lihat kecoa ibarat kurma ajwa, ya. Kalau kita lihat bensin oplosan di bulan Ramadan seperti sirup marjan, ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib, ya. Yang paling laku di bulan Ramadan 5, 1 kurma, 2 sirup, 3 ustadz, 4 imam, 5 anak yatim berkah, ya. Makanya kata ustadz boleh juga kalau Ramadan itu 2 bulan, ya. Kalau kita mengetahui kemuliaan Ramadan, niscaya kita menginginkan sepanjang bulan, sepanjang tahun semuanya adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu di sini nih, ya, masya Allah, sholat tarawih asar sejadahnya udah landing, betul? Ditungguin sampai sholat tarawih nggak datang-datang juga, ya. Ternyata dagang sejadah, ya. Apalagi Pak Haji, masya Allah, datang ke masjid, masjidnya masih ditutup, marah-marah di masjid apaan, masih dikunci. Sabar Pak Haji, pintunya digeser, bukan didorong, ya. Kalau ibu-ibu yang pada saat sahur yang dipikirin buka puasa, nanti buka pakai apaan ya? Saat buka puasa yang dipikirin sahur. Ibu nanya kepada anaknya, ibu nanya, ya, palingan keluar tentu lagi. Kalau nggak telur, mie rebus, tambahin atur dikit nugget, ya. Tapi bukan ibu-ibu sini, ya. Ibu-ibu sini solehah semua dia, masya Allah. Kelihatan calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga, ya. Ibu-ibu masuk surga kamu? Siapa yang mau duluan? Giliran duluan saya disuruh, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempersiapkan Ramadan dengan istimewa, ya. Nanti mungkin sore ada sidang isbat dan sebagainya, bisa terjadi nanti malam atau juga bisa terjadi besok, kita tunggu aja nanti, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 persiapan. Kata ulama itu juga bulan Rajab saatnya kita menanam, Sya'ban saatnya kita menyiram, Ramadan memanen pahala. Itu maksudnya apa? Persiapannya sudah matang, jauh-jauh hari, amal solehnya sudah meningkat. Di bulan Rajab, Sya'ban tinggal dirawat, Ramadan tinggal menuai pahala. Amal ibadah wajib sunnahnya sudah enteng karena sudah menjadi kebiasaan. Puncak ibadah ya Ramadan, bukan mulai ibadah, ya. Puncaknya Ramadan. Oleh sebab itu, pertama yang harus kita siapkan adalah persiapan jasadiyah. Persiapan jasadiyah, fisik. Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilal mu'min ad-dha'if.
Mukmin yang kuat lahir batinnya lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur, bangun-bangun cepat banget Ustaz ceramahnya. Ya, kalau lihat di bapak-bapaknya kayak ada bakat tasawul kahfi gitu ya. Tidur-tidur, bangun-bangun udah ganti presiden ya, lama banget tidurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah pola gerak, ya harus ada geraknya, harus ada olahraganya. Yang udah biasa di pengurus masjid, ya masya Allah, yang jalannya, yang lari dari kenyataan hidupnya, ya ataupun yang renangnya, sepedanya, olahraganya. Kalau zaman dulu orang tua kita mungkin ada yang gak olahraga tapi sehat. Kenapa? Kalau mau minum air, mau mandi, nimba dulu, benar gak? Kalau zaman sekarang pencet doang udah langsung dapat air, makan susah dulu, jalan dulu. Zaman sekarang jangan apa aja udah dapat makanan, go food, betul lah. Nah itu makin memanjakan diri kita, jarang gerak. Dan Nabi termasuk orang yang jarang sakit, itu kan jari istimewa Nabi. Ya, six pack badannya jangan dilihat saya ya. Jadi pola gerak harus ada olahraga. Di Ramadan gimana? Olahraga lanjut jangan. Lanjut siang jam 11 panas banget, terik lari 5 kilo. Azan zuhur kubur 3 keluar 1. Masya Allah ya. Nah, itu jangan dilakukan ya. Makro siang bolong panas-panasan lari lagi dari penyakit namanya. Ya olahraga mungkin menjelang tarawih jangan ya, menjelang maghrib jam 5 setengah 6 ya. Ada olahraganya atau mungkin kebiasaannya setelah tarawih silakan aja. Harus ada olahraganya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Ya, kita belajar bagaimana Nabi mengajarkan kita. Pokoknya semua makanan boleh, Bapak Ibu. Ya, kalau kata dokter, asal jangan berlebihan. Kemudian makanya kebiasaan kita puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau nggak bisa 28 hari, kalau nggak bisa puasa Daud, kalau nggak bisa Senin Kamis, kalau nggak bisa Ayyamul Bid atau minimal sebulan 3 hari di bulan Sya'ban atau bulan yang lainnya. Itu juga termasuk kebiasaan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini membiasakan sebulan puasa sunnah minimal 3 hari. Pahalanya 1 bulan, karena 1 hari dihitungnya 10 hari. Kalau kita lakukan setiap bulan sepanjang masa, kita ditulisnya ibadah puasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita yang kemarin yang sudah semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh tasihu, sehat ya puasa, tapi niatnya harus karena Allah. Tuh efek-efek lainnya ya, ada istirahat di tubuh kita. Yang ketiga adalah pola rehat, jangan sering begadang Bapak Ibu, betul kan? Sundahnya ba'da isya tidur, beda bangun dia doang. Kita dengan Nabi bisa bangun jam 11, jam 2 ibadah, nggak tidur lagi. Kalau kita ba'da isya tidur, bangun-bangun menjelang zuhur, masya Allah ya, lama banget. Jadi yang terbaik kalau dalam Quran istirahat, kemudian mencari nafkah, mencari Aisyah, Khadijah, Fatimah itu di siang hari ya. Wa ja'alna dahara ma'asya, mencari nafkah di siang hari. Nah kalau saat malam memang kita manusia ada saatnya kita istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nawmakum subata, istirahat supaya kita sehat walafiat insyaallah. Saat Ramadan tadi saya mampir juga ada musholla masjid ya, tulisan ada doanya agar kita selama Ramadan diberikan keselamatan iman Islam dan selama Ramadan sehat walafiat. Ada doanya kalau nanti malam Ramadan atau besok saat maghrib doa, aminin aja biar cepat ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah amin ya rabbal alamin.
Allah kita sehat walafiat insya Allah. Satu, kita sehat buat apa? Buat ibadah, bukan buat hanya dunia, ibadah. Bayangin itu, sehat juga di totalitas ibadah di bulan Ramadan. Jangan disia-siain. Ini bisa jadi Ramadan yang terakhir, kita nggak tahu, makanya dimaksimalkan. Kedua, persiapan kita adalah persiapan fikriyah. Fikriyah itu keilmuan, wawasan sakafiyah, ilmiah. Persiapan tentang ibadah selama Ramadan, apa yang diterima, apa yang dikabulkan, apa yang membatalkan, apa yang dijauhkan, apa yang dilarang, supaya ibadah puasa kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa gak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mayoritas. Apa sebab? Sebabnya apa? Mereka puasa itu hanya menahan makan minum saja. Itu puasa ammah, orang-orang umum, kebiasaan orang. Ya. Ada lagi yang bagus adalah bukan hanya makan minum yang ditahan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara fikihnya ataupun akidahnya. Ada orang puasa secara fikihnya diterima, akidah amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, puasa juga maksiat jalan terus, benar kan? Koruptor nanti bulan Ramadan libur dia. Ya, kemudian saat maghrib lanjut lagi ya. Kalau kita dibully, dimarahin orang, sabar, ntar kita balas habis maghrib. Jangan Bapak Ibu ya, kasih aja bunga beserta pot-pot yang kita lemparin. Nah, kemudian ada lagi bukan sekedar dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, lahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga lisannya, matanya, hatinya, kelakuannya. Allah gak butuh orang yang puasa katanya kasar, kotor, fala yarfus wala yashab ya, bentak-bentak, marah-marah, dusta, melakukan kezaliman, kemaksiatan. Allah gak butuh di puasa orang yang kayak gitu. Ya, bukan sekedar dia meninggalkan sesuatu yang haram, yang halal aja mampu dikendalikan. Remnya pakem banget orang yang puasa itu. Kalau ada ngajak berantem, kasih tahu kita sedang puasa, ini shaim, harus sabar ya. Nah, jadi bukan meninggalkan maksiat dan dosa saja, bukan hanya secara fikih saja, akidahnya juga harus bagus. Amalnya diterima oleh Allah dengan banyak melakukan amal soleh. Bukan hanya meninggalkan yang haram, ya, bukan hanya menahan diri, tapi juga melakukan amal. Betapa banyak orang yang sholat tarawih tidak dapat apa-apa, sholat tahajud kecuali tidak capek saja. Melakukannya bukan karena Allah. Sholat tarawih yang salah yang mana? 2, 3 atau 11? Yang salah yang gak sholat isya ya. Sholat tarawih sunnah ya, sholat sunnah. Saya gak mau sholat tarawih di bulan Ramadan, entar aja dah di bulan Syawal. Gak ada di bulan Syawal sholat tarawih ya. Maksudnya 2, 3 rakaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rakaatnya pendek, bacaannya panjang. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dulu sebelum ini katanya ada perubahan ya. Rakaatnya panjang, bacaannya panjang. Kalau kita mau dua-duanya pendek, kita paling ikhlas kalau imamnya membaca surat Al-Ikhlas ya. Kalau bisa imamnya Al-Fatihahnya satu nafas. Kalau bisa imamnya tidak nafas, mati imamnya ya. 2-3 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Masya Allah, Valentino Rossi pembalap melihat imam begini dia minder ya. Ya Allah, walantas jalan, walantas kabur ya. Cepat sekali itu Madinah, pelan-pelan. Insya Allah berkah, insya Allah ya. Jadi kita pelajari. Saya tanya dulu nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bedanya
puasa wajib dengan puasa sunnah. Saya kalau nanya jamaah di sini bukan berarti nggak tahu, nggak jawab. Saya yakin karena khawatir riya saja, khawatir riya, tawadu, tahu warna duit ya. Jadi bedanya wajib dengan sunnah saat ibadah puasa, bedanya dalam niat. Kalau wajib sebelumnya udah harus niat. Puasa besok deh, malamnya udah niat. Baik lisan maupun hatinya, minimal di dalam hatinya. Yang bagus lisannya juga, hatinya juga bahasa Arab, bahasa Indonesia niat ya. Kalau sunnah boleh besok jam 8 belum makan dari subuh, lanjut puasa sunnah boleh. Kalau wajib udah dari malam. Rukun puasa ada dua, satu niat, yang kedua tidak membatalkan puasa, sesuatu yang membatalkan puasa. Nah kemudian niatnya gimana? Niat 1 bulan penuh atau niat setiap malam yang ada kita? 1 atau 2, pilih aku atau pilih dia. Kata Imam Malik 1 bulan aja niat ya, 1 kali. Kata Imam Syafi'i setiap malam, setiap hari niat. Ini guru sama murid deh. Nah kata ulama dipadukan di antara keduanya. Kalau kita niat setiap malam itu kalau kita sholat tarawih bareng imam, benar nggak? Itu doa kalau sholat witir bisa ya bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis tanah lillahi ta'ala, baik hatinya, baik mulutnya dan sebagainya. Kalau kita kagak sholat, kalau kita ketinggalan, kalau kita lupa, diterima nggak puasanya? Kagak niat nih. Nah gimana makanya kita niat juga yang 1 bulan. Kalau seandainya kita lupa ya dan sebagainya, sudah ditutupi dengan niat puasa 1 bulan. Dan jadi pertanyaannya niat 1 bulannya gimana? Udah niat puasa Ramadan karena Allah. Kalau bahasa Arabnya, nah ikutin nih biar enak. Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala insya mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang membatalkan puasa nih saya tanya nih. Ya, apa ya? Makanya kita harus pahami tentang fikih siam. Nelen ludah batal apa kagak? Batal apa kagak? Kalau dikumpulin 1 liter batal lah. Nelen ingus batal apa kagak? Kalau dikumpulin 2 liter batal lah. Jadi selama dia masih di dalam mulut kita itu tidak membatalkan puasa. Kalau udah mulai keluar, netes, kemudian ditarik lagi, masuk tuh barang, batal. Ada nggak kayak gitu? Dia keluar air liur, ditarik lagi, dikedet lagi pakai lidahnya, batal. Siapa yang subuh umur 3 keluarnya 2, batal ya. Kira-kira begitu, paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang, selesai kumpulin ya. Nah, jadi kalau ibadah puasa sahur diakhirkan, sunnah sahur jangan belagu supaya kuat ada sahurnya. Kemudian kalau buka puasa disegerakan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagus puasanya, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Kalau benar puasanya, setan gak bakalan bisa godain kita. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya, saya yakin di sini banyak malaikatnya. Asyamu junnah. Puasa itu tameng, perisai diri dari perbuatan dosa, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari godaan setan. Setan nggak bisa godain kita, rohani kita lagi memuncak iman ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan dia malas ibadah, kalau di bulan Ramadan bahkan dia melakukan kemaksiatan, sudah dipastikan bulan yang lain dosa dia. Dengan cara Ramadan kita tidak membuat kita semakin takwa kepada Allah, dengan cara apa lagi? Ya. Dan puasa ini wajib, bukan sunnah. Sehari pertama puasa semua, hari kedua warung pada tutup, hari ketiga warungnya tutup, kakinya banyak. Ada kayak gitu? Warteg ada kayak gitu?
kakinya banyak, ya. Oh, kita nggak boleh suzon, bisa jadi dia musafir. Enggak, dia anak kampung sini jam 11 siang dia makan, ya. Oh, mungkin juga dia sakit. Orang puasa boleh nggak batalin puasanya kalau sakit? Dia sakit kagak, musafir kagak. Oh, mungkin yang ketiga dia apa? Mungkin dia datang bulan, bapak-bapak datang bulan. Oh, nifas kali, oh lebih parah lagi. Apa yang menyebabkan bapak-bapak ini siang hari tidak puasa? Berarti bapaknya gila, ya? Marah dibilang gila. Sembarangan, saya bukan gila, saya kafir. Oh, kafir, ya. Orang kafir boleh nggak puasa? Boleh, nggak usah diajak-ajak orang kafir, ya. Orang kafir dia tidak puasa. Nggak boleh ninggalin puasa, dosa besar kecuali uzur syar'i, ya. Jangan dibilang cuma hari pertama kedua doang. Hari ke-10 coba aja ke Tanah Abang, benar nggak? Banyak yang udah iftar, ya kan? Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi bocil di bawah 7 tahun, dia mau puasa, dia mau sholat, terserah dia. Kalau kita contohin yang bagus, dia mau ikut nggak? Mau ikut puasa. Puasa ada nggak yang setengah hari? Puasa ada nggak setengah hari? Nggak ada puasa setengah hari, nggak ada. Tapi kalau bocil mau latihan boleh nggak? Ya boleh. Namanya juga anak dikatakan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dari azan subuh sampai azan maghrib, itu baru puasa. Usia 7 sampai 10 tahun dianjurkan supaya sholat, termasuk ibadah puasa. Latih, ajarin anak-anak kita, ya. Walaupun itu belum wajib, dibatalin ya boleh. Apalagi yang di bawah 7 tahun, ya. Dikatakan wajib itu kalau sudah balik. Kira-kira itu kalau laki-laki usianya, kalau dia belum usianya 15 tahun. Sebelum 15 tahun, 12 tahun dia sudah mimpi, berarti dia sudah balik, udah wajib tuh puasa, sama sholat udah wajib, nggak boleh tinggalin. Kalaupun dia belum mimpi, takarannya kata ulama 15 tahun Hijriah Qamariyah, dia sudah wajib puasa, wajib sholat, ditinggalin dosa. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin, ya. Yang kedua, balik wanita kapan? Saat dia datang bulan. Usianya dia mau datang bulan nggak datang bulan, 15 tahun dia sudah balik. Kadang-kadang anak-anak perempuan zaman dulu, zaman sekarang juga ada yang udah 9 tahun sudah datang bulan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, dia udah balik tuh. Kalau di bawah 9 tahun penyakit, bawa ke dokter. Usia 8 tahun, 7 tahun, ya. Tapi kalau udah 9 tahun dia sudah balik. Nah, itu nggak masalah, nggak usah khawatir. Dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau dia haidnya pada saat usia 9 tahun. Paham Bapak Ibu? Itu wajib, ya. Harus diperintahkan anak-anaknya sholat maupun puasa, ya. Baik, terakhir abangnya mau pulang. Yang ketiga adalah persiapan ruhiyah, persiapan spiritual kita, amal soleh kita, jangan disia-siain. Ini bulan istimewa nih. Walaupun usia umat Nabi pendek, tapi amalannya bisa sama sama umat terdahulu, bahkan bisa melampaui mereka. Keberkahan Ramadan, keberkahan Lailatul Qadar, istimewa luar biasa. Di antaranya jangan sia-siain. Ibadah puasa adalah termasuk ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lainnya. Jadi amalannya paling unggul. Di bulan Ramadan ada 5. Banyak amalan bisa kita lakukan. Intinya Allah mencintai yang wajib-wajib, kemudian diikuti yang sunnah-sunnah. Tidak lain tujuannya agar kita menjadi hambanya yang bertakwa, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya nanti pada saat Idul Fitri ada perubahan dalam diri kita. Kalau semakin baik, tandanya amal ibadahnya diterima, menjadi hambanya yang bertakwa, ya. Yang pertama, amalan unggulan di bulan Ramadan adalah puasa.
As-siyam, puasa as-shaum, mampu menahan diri lahir dan batinnya untuk Allah. Kalau amalan yang lain balik buat kita, tapi giliran puasa menahan makan minum, lapar haus, menahan emosi, menahan marah, menahan melakukan maksiat dan dosa, sabar taat kepada Allah, semua dilakukan buat siapa? Untuk Allah. Saumuli, puasa kalian itu untuk Allah. Wa ana ajizibi, aku yang akan membalasnya. Balasnya berapa banyak terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala tanpa batas istimewa, harinya, bulannya, waktunya, amalan terbaik semua. Kemudian ibadah paling panjang ibadah puasa. Gimana gak rontok dosa kita? Setiap hari siang dan malam kita ibadah. Doa kita dikabulkan oleh Allah siang dan malam. Kemudian juga barang siapa yang puasa karena iman mengharap ridho Allah, dosanya dari akil balik sampai sekarang semua diampuni oleh Allah. Itu adanya di bulan Ramadan doang. Man shoma Ramadan ibadah wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan puasa di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara detail amal-amalannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu yang paling bagus. Puasa kita harus bagus, insya Allah. Jangan tidur mulu, pada subuh tidur, bangun-bangun menjelang maghrib itu puasa bocil, ya. Nah, harusnya justru tetap produktivitasnya bagus, mencari ilmunya, mencari nafkahnya, ibadahnya, nggak seperti ibadah sebelumnya, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dua adalah setelah syahrul siyam, syahrul qiyam. Ya, yang wajib dan sunnah. Jaga sholat 5 waktu, pahalanya besar. Gak boleh tinggalin sholat. Kalau bapak-bapaknya sering sholat di rumah, anak-anak yang laki-laki itu namanya laki-laki solehah, laki-laki KW, pakein jilbab. Secara kodrat berbeda, derajatnya sama. Itu emak-emak, walaupun sholat di rumah pahalanya sama seperti laki-laki di masjid, ya. Apalagi jamaah sih di Masya Allah kalau Ramadan Jumatan, hari Kamis sudah datang, Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, jadi kemudian sholat tarawih bersama imam sampai selesai witirnya itu seperti sholat sepanjang malam, semalam suntuk, jangan pulang, witir dulu, entar tambahin lagi tahajud, ya. Mau 8 boleh, mau 4 boleh, 2 boleh, gak usah witir lagi, ya. Ya, menjelang sahur istighfar, jangan pernah tinggalin tuh tarawih walaupun sunnah, pahalanya besar, barokah. Adanya bulan Ramadan doang, tahajud usahain jangan pernah tinggal, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita tidak melakukannya. Kita pengen banget sholat tarawih, kita pengen banget sholat tahajud, bablas, ada yang bablas ya? Pahalanya insya Allah tetap dapat, insya Allah. Itu maunya Allah kalau begitu, karena udah kebiasaan, tapi kita gak lakuin, pahalanya sama, ya. Allah jaga dia, Allah jaga karir dia, Allah berikan solusi dalam setiap permasalahan dia. Kalau orang yang jaga sholat malam, ya, qobliyahnya, ba'diyahnya, rawatibnya jaga semaksimal mungkin, ya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi kita dengan Quran. Yang belum khatam Quran, khatamin di bulan Ramadan, minimal sehari 1 juz. Usahakan 1 kali khatam. Yang udah bisa 2 kali khatam, yang mau nambahin lagi boleh. Baca terjemahannya supaya paham, baca tafsirnya juga boleh. Kemudian juga amalkan, kemudian dakwahkan. 1 kali khatam Quran itu pahalanya lebih dari 1 juta kebaikan. Ramadan dikalikan 10 kali lipat. Cara gampang masuk surga, baca Quran. Saya yakin Bapak Ibu di sini udah pada khatam Quran. Kenapa? Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, 3 kali pulang khatam Quran. Jangan sampai gak khatam Bapak Ibu. Dan bukan buat kita doang, ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ya. Nah, kenapa Nabi itu murojaah, tadabbur, tadarus di bulan Ramadan minimal sekali bersama Malaikat Jibril alaihissalam, menjelang wafat 2 kali. Bukan berarti Nabi gak mampu. Nabi 60-70 kali juga kuat. Ibadah sehari 50 waktu juga kuat. Itu untuk meringankan umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu silakan. Imam Syafi'i 60 kali khatam pakai minum obat sehari 2 kali. Masya Allah. Baik. Yang keempat adalah sedekah.
Sedekah memperpanjang usia kita, sedekah yang menemani kita di alam kubur, memudahkan meringankan kita dalam goncangan sakaratul maut, memudahkan masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Karena Nabi SAW ajwadud das wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, apalagi saat memasuki bulan Ramadan bagaikan angin berhembus. Zakat pol, ada zakat pol kan? Adanya tawaf di pol. Ibu-ibu biasanya ya. Masuk Ramadan pulangnya Syawal, lama banget ya. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu yang di sana ya. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini ya. Jadi dimaksimalkan dengan sedekah, dengan zakat bagi orang yang buka puasa sebisa mungkin sehari jangan lewatin kecuali dengan sedekah. Insya Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah banyak doa. Puncak ibadah dalam Ramadan setelah melewati rentetan amal-amal soleh itu ayat 186-nya Al-Baqarah. Begitu juga nanti kita ditambahkan surah Al-Imran 36, 37, 38-nya. Satu, supaya doa kita cepat dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Satu, falyastajibu li. Cepat merespon panggilan Allah. Wajib maupun sunnah. Suami dan istri jam 2 pagi sholat malam bagus gak? Ternyata sholat isya, masya Allah ya. Istri dan suami jam 8 pagi sholat 2 rakaat bagus gak? Ternyata sholat subuh. Jangan Bapak Ibu ya. Nah jadi cepat merespon panggilan Allah wajib maupun sunnah. Dua, bukan hanya taat kepada Allah, bukan hanya taat sabar perintah Allah, yang lebih berat lagi meninggalkan dosa, ngomongin orang. Itu kebiasaan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan nonton bola, betul gak? Nih bapak-bapak dijaga lisannya. Kalau udah Ustaz saya dari pagi sampai maghrib gak ngomongin orang, bagus gak? Bagus, tidak seperti tetangga sebelah. Nah dia harus dijaga nih lisannya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nih solehah semua nih, Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, kita punya mihrab, usahain Bapak Ibu punya musalla, tempat ibadah, tempat zikir, i'tikaf di rumah. Kalau yang wajib di masjid, sunnah boleh di rumah dan sebagainya. Sebagaimana dulu Maryam rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah tua, istrinya divonis mandul. Tapi jangankan susah dan sulit, mustahil kalau Allah mau kasih, dikasih gak? Dikasih. Apa yang terjadi? Dia sholat di ibadah, sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bukan hanya mendapatkan keturunan, yang memberikan namanya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kelak yang dibangkitkan oleh Allah gak ada dosanya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Perhatikan Bapak Ibu, orang tua nih. Orang tua doa kepada anak mustajab. Semustajabnya doa Nabi untuk umatnya. Jangan sampai bosan, jangan sampai lupa untuk kita doain menjelang berbuka, setelah berbuka, banyak-banyak doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah kita itu bukan hanya menahan diri untuk tidak berbuat baik, tapi harus meningkatkan amal ibadah kita
di saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu bagaimana kiat-kiatnya. Dan yang kedua, apakah bisa berubah? Tadi kan masalah ghibah, akhlak yang baik menjadi jelek dan akhlak yang jelek menjadi baik karena sudah melekat dalam diri kita masing-masing. Dan juga mohon maaf bagaimana kiat-kiatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, biar sekalian kalau mau pulang. Yang nggak nanya nggak dapat makanan. Iya. Sudah cukup Bapak Ibu. Ini kalau diem itu pilihan ini dua, paham banget, lapar banget, ya. Ini mungkin bisa jadi makan pagi terakhir kita nih sebelum Ramadan, ya. Besok kalau udah puasa udah nggak boleh lagi jam segini makan, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya ada lagi Bu? Boleh ya, boleh. Baik, assalamualaikum Pak Ustaz. Mau nanya kalau misalnya kita tahajud terus waktunya mepet, sebenarnya antara masih bisa 2 rakaat lagi atau berdoa nih pilihannya Pak Ustaz. Jadi lebih baik yang mana Pak Ustaz? Tambah sholatnya lagi atau berbanyak doanya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak itu makannya Pak Bapak. Udah ya. Baik, intinya sama ya. Bagaimana kita meningkatkan amal soleh kita, minas sulumat ilan nur, ya. Dulunya maksiat dan dosa, saat masuk Ramadan menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kan sering kita baca begitu ya. Jadi jangan kita puasa seperti ular puasa. Ular puasa ganti kulit, berubah nggak dia jadi beruang? Enggak, tetap aja ular. Tapi ular berubah menjadi kupu-kupu yang indah kalau di puasa. Benar kan? Nah kita puasa jangan sama kayak sebelumnya. Ya, rugilah orang yang tahun ini sama seperti tahun yang lalu. Celakalah orang yang tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Beruntunglah tahun ini kalau kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada sahabat di Bapak Ibu nih, saya sampaikan, dia dijamin masuk surga oleh Allah sebelum dia wafat. Kalau kita nggak ada jaminan pasti masuk surga, nggak ada. Yang ada kita doa ikhtiar, amal soleh dan sebagainya. Apa amalan yang dilakukan sahabat ini? Satu, dia mencabut kedengkian dirinya kepada orang lain selama yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang nggak halal, yang nggak boleh, dia menahan diri, mencabut kedengkian dirinya kepada orang lain. Susah melihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan, benar gak? Tetangga beli mobil kita yang kepanasan, ya. Panik gak, gak usah panik ibu-ibu. Itu suami tetangga, supir kerjaannya, ya. Jadi itu mobil bosnya, ya. Apalagi emak-emak nih kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang nggak ngesen belok, ras terkuat di muka bumi, ya. Nah jadi yang dihalalkan oleh Allah, orang rajin ibadah, boleh kita iri. Orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, orang yang punya harta, diberbaginya Allah, boleh. Selebihnya nggak boleh lagi kita iri. Itu udah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dia memaafkan kesalahan saudaranya, ya. Memaafkan orang, Bapak Ibu gampang nggak? Ya nggak gampang. Maka kita sebagai orang tua punya salah nggak? Punya salah, minta maaf, jangan gengsi kepada anak-anak. Bisa nggak Bapak Ibu minta maaf sama anaknya? Saya sering minta maaf sama anak, sama istri. Yang salah siapa ya minta maaf siapa? Benar nggak? Misalnya ya, ibu minta maaf sama suami sering nggak? Besok kalau setiap malam Jumat minta maaf sama suaminya, bisa nggak Bu? Bisa nggak? Ntar suaminya bingung, nah kenapa deh meminta duit ya? Karena jarang terjadi, benar nggak? Minta maafnya setahun sekali di bulan Syawal ntar. Pintu surga ibu ada di suami, suaminya ridho, insya Allah masuk surga. Kita jadi sebagai anak minta maaf sama orang tua, sama saudara kita, sama tetangga kita, saling memaafkan. Wal afina 'anil nas, bersih hati kita masuk Ramadan, keluar Ramadan. Kepada Allah sering-sering tobat, minta
ampun kepada Allah, bersih lahir batin kita. Nah, tingkatkan amal soleh kita yang belum pernah qobliyah ba'diyah, tambahin. Ramadan wajib, sebelumnya puasa Sya'ban, setelahnya puasa Syawal, itu melengkapi Ramadan kita. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Nanti ada rawatib 10 rakaat, 12 rakaat ya. Yang belum pernah tahajud tambahin, mungkin yang udah 2 rakaat tambahin lagi. Meningkat amalnya. Jangan gitu-gitu aja. Kita udah menuju kepada kematian nih. Apalagi usia 40, 50, 60 dan seterusnya. Maka tingkatkan amal ibadah kita, ikhlaskan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita perbaiki, kepada sama manusia saling memaafkan, kepada Allah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mencintai yang wajib-wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Jadi lakukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Kalau yang sunnah, puasa sunnah di luar Ramadan itu sebagaimana ridhonya suami. Kalau suaminya nggak bolehin, jangan puasa. Paham ibu-ibu? Paham ibu-ibu? Nggak boleh puasa, nggak boleh. Kalau suaminya mau ibadah habis zuhur, paham kan ya? Yang jomblo nggak ngerti nih, ya batal puasanya ya. Tapi kalau yang wajib nggak boleh dibatalin. Yang sunnah boleh ikutin suaminya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mana yang diprioritaskan, kita puasa salat atau istighfar doa. Nah, jadi dulu mungkin sampai sekarang itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi azannya berapa kali? 2 kali. Kalau di zaman Nabi mungkin jarak tempuhnya saat dia mencari nafkah jauh dari tempat ibadah, belum ada mic, betul nggak? Jadi ada yang azan di luar supaya siap-siap sholat, baru sholat, azan lagi, itu maksudnya begitu. Ada juga Abdullah bin Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah, azannya sekali-sekali ya. Nah, zaman sekarang itu adalah misalnya subuh itu 4:30 di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azannya jam berapa deh? Azannya ada yang jam 3:30. Ini udah pada haji apa belum nih? Ya, kalau belum haji dan umrah mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan amin, daftar. Jangan cita-cita kita enggak selaras dengan ikhtiar kita ya. Segera ada daftar, gimana ya caranya ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. 3:30 azan. Itu azan pertama. Supaya apa? Pelajarannya adalah bagi mereka yang sholat malam, tahajud, segera hentikan tahajud Anda, segera menuju sholat witir. Kita belum bangun, ya. Ini 3:30 disuruh sholat witir tuh, maksudnya selesaikan sholat malam Anda, ya. Nanti juga baru azan lagi sholat subuh. Itu maksudnya begitu tuh, ya. Tapi kalau kita mepet nih 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh, boleh nggak sholat malam? Boleh, sholat. Kalau kita tutup setelah sholat yang panjang, memang yang bagus itu kadu qalilan minal laili ma yahjahun wa bil laili wa bil ashari yastaghfirun. Dalam ayat yang lain wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kita isi malam kita dengan sholat malam. Sedikit hamba Allah yang istirahat di malam hari, apalagi bulan Ramadan, ahyan laila, menghidupkan malamnya dengan ibadah, wa ayqaza ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syiddal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya juga meninggalkan istrinya, cari istri yang lain, bukan ya. Meninggalkan pasangannya, apalagi dalam kondisi i'tikaf, untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ibu belum sholat tarawih. Kalau kita khawatir nanti malam karena dapat sholat witir bareng imam. Kalau sholat tarawih, kalau hari biasa boleh nggak witir habis isya? Boleh. Itu kebiasaan Abu Hurairah. Sholat witir minimal 1 rakaat, sholat duha minimal 2 rakaat, puasa sunnah sebulan 3 hari. Itu kebiasaan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi nanti malam gak usah sholat witir lagi. Kira-kira menjelang subuh itu kita minimal 2 rakaat ya. Sudah menjadi kebiasaan kita sholat malam
tiba-tiba sakit karena musafir, karena ketiduran, pahalanya tetap dapat karena memang sudah menjadi kebiasaan. Mudahnya ke masjid, mudahnya tahajud, mudahnya salat duha, tuanya sakit, gak bisa ngelakuin, pahalanya dapat insya. Itu namanya falahum ajrun ghairu mamnun, pahala tanpa batas. Karena memang udah jadi kebiasaan. Tapi gak pernah sholat mudahnya, gak pernah puasa, gak pernah tahajud duha, agak dapat ya. Udah tua sakit-sakitan, coba dibalikin muda lagi, judul lagi, mabok lagi dia. Auzubillah min zalika, udah kebiasaan sholat, ibadah, tua dibalikin muda, rajin lagi di ibadahnya ya. Jangan disia-siain. Mau tahu gak apakah amal ibadah kita Ramadan nanti diterima oleh Allah atau enggak? Ada perubahan gak? Jadi istri yang lebih solehah, ya, akhlaknya mulia, suami yang taat kepada Allah, bertakwa di mana saja berada, akhlaknya makin mulia, ibadahnya makin bagus, menjauhi maksiat dan dosa, maka insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggembleng kita 24 jam non-stop, siang dan malam. Paginya dengan siang, malamnya dengan qiyam, rontok itu dosa kita. Mudah-mudahan semuanya diterima. Jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa maghfiratan dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.